Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan melakukan live coding tentang HTML basic yang berisi heading paragraf BRHR, absolute URL dan relative URL, list, favicon, dan title, serta formatting tag. Oke, mari kita saja lanjut, tak berlama-lama, yaitu tentang pengenalan HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini adalah struktur dasar dari halaman web. HTML ini mendeskripsikan struktur dari isi konten halaman web. Selain terdapat hal lain untuk mendeskripsikan sebuah halaman web, seperti untuk gaya atau tampilan halaman web menggunakan CSS. Di materi ini kita hanya akan fokus tentang membahas HTML. Mari kita saja lanjut ke pembuatannya. Yang pertama itu kita akan membuat file terlebih dahulu. Di dalam file Explorer kita membuat folder. Mari kita saja langsung lanjut untuk pembuatannya. Di sini aku akan menggunakan file di D, karena di D itu sangat mudah menurut aku. Jadi kita akan langsung ke D. Nah, kita akan buat new folder dulu. Terus kita buat namanya yaitu tugas HTML. Nah, untuk pembuatan file di dalam folder ini, kita tidak boleh menggunakan spasi, tapi kita disarankan menggunakan underscore atau tanda strip. Oke, kita enter. Lalu kita di sini akan membuka Visual Studio Code-nya, yaitu kita keluarkan dulu. Kita buka ini. Kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, kita masuk ke bagian file, kita open folder, cari di mana tempat kalian sudah menyimpan folder yang telah dibuat. Kita select folder. Nah, setelah itu, karena di sini kita akan membuat yang namanya tentang tag H1 atau bisa disebut dengan heading H1. Jadi di sini kita akan membuat tampilan halaman Word. Oke, sini kita akan tulis dulu, kita akan membuatan file. Yang pertama kita buat index HTML terlebih dahulu. Kita enter. Nah, sini kita cara cepatnya itu menggunakan shift tanda seru. Tambah tanda seru terus kita enter. Nah, sini kita akan memasukkan tag heading 1 itu di dalam tag body. Kenapa di dalam tag body? Karena di dalam tag body ini berupa tulisan yang nantinya secara otomatis akan ditampilkan di halaman web oleh aplikasi web seperti Google Chrome dan Microsoft Edge. Mari kita saja langsung pembuatannya. Nah, untuk sebelum langsung pembuatannya itu kita mau ada sedikit pengertian tentang heading. Nah, heading ini adalah kata yang mendeskripsikan isi dari tulisan yang kita buat seperti judul. Karena Hello World ini kita akan buat seperti judul. Tulisan Hello World ini seperti judul. Maksudnya seperti itu. Oke, tak lama. Nah, ada lagi pengertian untuknya. Tag. Nah, kalian tidak tahu kan tag itu seperti apa? Nah, di sini aku akan menunjukkan tag itu seperti ini. Nah, ini merupakan tag. Nah, tag sendiri ini mempunyai pengertian yaitu perintah dalam HTML yang memiliki aturan pembuka dan penutup. Tadi kan sudah dicontohkan ini ada pembuka, ada penutup. Nah, kita langsung saja pembuatan ke tag heading 1 atau tag H1. Nah, ini sudah otomatis. Jadi aku mau langsung otomatis saja. Nah, di sini aku akan menuliskan Hello World ini di luar tanda tutup ini. Nah, kita akan langsung saja pembuatannya. Kita tulis atau kita ketik. Oke.
Hello World ini merupakan salah satu kebiasaan pengembang web ketika pertama kali belajar, yaitu menggunakan halaman Hello World. Nah, halamannya itu sederhana yang berisikan tulisan Hello World saja. Nah, untuk tag body sendiri ini, struktur HTML yang dimulai dengan menggunakan tag HTML. Tag body ini. Oke, kita akan membuat halaman atau kita akan menampilkan tampilan Hello World ini. Nah, kita menjalankannya di PC atau di laptop kalian. Nah, kita langsung saja kita klik kanan, terus kita open with live server. Nah, ini adalah extension yang bernama live server ini yang bisa digunakan untuk menjalankan web server di Visual Studio Code dengan mudah. Jadi kita langsung saja menjalankan web ini. Nah, ini tampilannya sudah jadi. Jadi itu tampilannya hanya berupa isi tulisan Hello World saja. Oke deh, terima kasih. Nah, selain tag heading 1 ini, tag heading ini memiliki tingkatan itu sampai tag heading 3, sampai tag heading 6. Nah, kita coba ke tag heading kedua. Kita isi apa saja itu terserah kita. Di sini misalkan kita mau tulis nama kita. Lalu kita lanjut dengan tag heading 3. Nah, yang membedakan tag heading 1 sampai 3 ini yaitu membedakannya itu ukuran hurufnya yang akan semakin kecil. Seperti ini jadinya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Setelah di open with live server. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita lanjut ke selanjutnya yaitu tentang paragraf. Paragraf ini yaitu seperti tag heading, cuman dia tag paragraf yang membuat paragraf di HTML. Yaitu paragraf yang selalu mulai dengan garis baru. Jadi kita enter aja nih sampai bawah ya guys. Nah, untuk mengisi teks di bagian paragraf ini kita tulisnya di sini seperti yang ada di tag heading 1. Kita tulis sesuai apa yang kita mau saja ya guys. Nah, ini akan terlihat hasilnya. Ini hasilnya guys. Nah, setelah kita menambahkan tag paragraf, selanjutnya kita akan menambahkan tag HR atau bisa disebut dengan horizontal rule. Nah, horizontal rule ini merupakan float elemen yang tidak memiliki konten. Jadi, horizontal rule ini bisa disebut dengan garis horizontal dari kiri ke kanan sebagai pemisah. Seperti ini. Nah, di dalam tag HR ini aku akan menambahkan style. Style itu seperti
menambahkan informasi atau mengubah gaya si elemennya. Jadi kita akan mengubah gaya si bentuk garis horizontal ini, atau bisa disebut horizontal rule ini. Kita akan coba langsung. Kita pakainya border. Nah, border ini yaitu menentukan garisnya itu bisa dia kotak atau bulat atau gimana, terserah kalian. Aku mau pakai border. Nah, setelah border ini, aku akan memasukkan yang namanya solid. Solid ini adalah membentuk garis supaya padat. Nah, di solid ini kita menggunakan ukuran. Ukuran yaitu 3 piksel. Kenapa 3 piksel? Karena piksel itu adalah ukuran yang dipakai. Nah, ini kita akan mau menambahkan color ya. Color. Supaya dia ada warnanya. Ini warnanya sesuai warna kesukaan kalian saja ya guys. Sini aku mau warna control blue. Kita simpan. Coba kita di open with live server. Tada, ini adalah yang disebut dengan HR atau horizontal rule. Oke, kita balik ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan tag BR atau bisa disebut dengan break line. Nah, BR ini atau bisa disebut dengan break line itu membuat baris baru tetapi masih satu paragraf. Kita akan langsung contohkan. Langsung kita seperti biasa di open with live server. Ini hasilnya. Jadi, break line yang membuat baris baru tetapi di dalam satu paragraf. Ada pengertian lainnya yaitu tulisan yang tidak akan dianggap enter oleh HTML. Jika kita ingin membuat enter, disarankan membuat paragraf terpisah. Nah, setelah kita membuat BR, selanjutnya kita akan membuat absolute link. Nah, absolute link ini merupakan alamat lengkap sebuah tujuan link itu. Mari kita akan langsung praktekkan saja. Selain itu kita akan membuat komentar terlebih dahulu. Supaya mengetahui kalau ini adalah absolute link. Nah, absolute link ini bisa menggunakan contohnya yaitu memakai img search. Jadi kayak sebuah link foto. Kita contohkan img search. Oke, kita masukkan kita cari fotonya karena di sini aku sudah mencari fotonya. Jadi kita mau langsung mengambil link ini, URL ini. Oke, kita lanjut ke sini, kita tempel. Nah, di sini kita memakai ALT karena ALT ini fungsinya untuk menamakan foto atau picture, pokoknya itulah atau foto yang tidak bisa terlihat. Makanya supaya ketika foto itu tidak masuk atau tidak terlihat, ada keterangan kalau foto ini adalah foto ini. Seperti itu maksudnya.
Nah, selanjutnya sini aku ingin memakai ukuran foto itu supaya dia tidak terlalu besar ataupun kecil, karena aku terbiasanya memakai high. Jadi aku akan pakai high aja. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita open with live server. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian relative link. Kita langsung praktekkan saja ya. Kita menggunakan komentar supaya mengetahui kalau ini adalah relative link. Nah, relative link ini adalah lokasi href di mana tetap menggunakan domain website saat ini. Jadi di sini aku relative link ini kita menggunakan tag A. Nah, tag A ini untuk membuat link di halaman HTML tersendiri. Oke, kita langsung saja praktekkan. Di sini aku mau tambahkan P yaitu paragraf supaya ada tulisan. Ini adalah relative link. Oke. Lanjut ke bagian tag A. Nah, karena di bagian tag href ini aku belum membuat domain website yang ingin dituju. Jadi kita akan lewat dulu ini dan kita akan masuk ke pembuatan file yaitu formatting HTML. Kita buat dulu filenya. Nah, kita akan membuatnya terlebih dahulu. Kita akan membuatnya. Kita langsung new file. Kita buat namanya formatting.html. Kosong. Nah, formatting HTML ini adalah dalam aplikasi pengolahan teks seperti Microsoft Word. Jadi kita bisa mengubah format tulisan menjadi tebal atau miring. Kita langsung saja contohkan saja ya guys. Nah, selanjutnya di sini kita akan bikin codingan di dalam file formatting HTML. Pertama kita shift tanda seru, karena ini otomatis. Sekarang kita akan mengubah title-nya itu menjadi formatting tag. Ya terserah untuk title-nya, terserah kalian. Selanjutnya kita akan mengisi di bagian tag body, yaitu yang pertama adalah H1. Nah, H1 kita tulis sama formatting tag. Selanjutnya kita buat paragraf supaya dia ada tulisan. Berikut adalah selanjutnya kita pakai tag bool. Nanti aku jelaskan setelah coding ini.
Nah, untuk tag ahref ini yaitu fungsinya untuk menuju domain website setelahnya, yaitu list HTML. Nah, selanjutnya kita kembali ke relative link setelah kita mengcoding di formatting HTML. Kita sekarang lanjut, kita masukkan si websitenya ini atau file ini ke dalam relative link ini akan dituju ke website domain tersebut. Kita tulis formatting HTML atau nggak kita bisa CTRL spasi. Nah, ada. Terus di sini aku ingin menggunakan style. Nah, sorry, kita akan menggunakan style. Nah, stylenya ini kita menggunakan, aku mau menggunakan font size, jadi ukuran 20. Terus aku ingin menggunakan warna, jadi pakai color, warnanya warna blue. Terus aku juga ingin menambahkan font white 500. Terus aku mau menambahkan font style. Ini untuk stylenya itu sesuka hati sendiri aja ya guys. Ini font style itu kita mau italic. Oke. Nah, selanjutnya di sini aku ingin tutup. Terus di sini kita tambahkan coba klik. Oke, kita simpan. Coba kita open with live server. Wow, ada yang salah. Coba kita perbaiki. Coba kita ulang. Oke, sudah jadi ini. Sekarang kita klik. Nah, sudah masuk. Wow, ini juga dia ada kesalahan di file formatting tag. Barang kita cek dulu. Dia pakai spasi. Kita ulang. Sudah. Dia bitna. Karena di bagian formatting tag ini terdapat link harf tag A itu memindahkan dari halaman formatting HTML ini ke bagian list HTML ini karena kita belum punya filenya, jadi kita belum buat dan itu di part selanjutnya. Oke, setelah pembuatan formatting tag atau formatting HTML pada codingan ini, selanjutnya kita akan membuat file yang bernama list HTML. Kita buat list HTML-nya. Nah, kita save. Di dalam tag body kita akan menambahkan sebuah tag yang bernama, sebelum kita memasukkan di dalam tag body ini kita mengubah title ini, yaitu mengubah subjudul pada web. Kita ubah. Nah,
di bagian body ini kita akan menambahkan yang namanya itu another list, yaitu untuk membuat daftar tulisan. Kita bisa menjadi menggunakan tagul di HTML, tapi daftar isinya kita bisa menggunakan tagly. Kita langsung saja praktekkan. Sama kita akan membuat komentar dulu. Kita buat teks H1, kita tulis lagi. Oke. Selanjutnya kita buat full type. Nah, isinya bisa apa saja. Aku mau nulis nama buah. Di sini aku mau nulis nama buah favorit aja. Oke, di bagian tagul ini kita bisa menggunakan type. Kita bisa kita ketik sendiri type-nya ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat komentar terlebih dahulu, yang bernama ordered list. Ordered list ini jika kita ingin membuat daftar yang berurut memiliki angka, kita bisa mengganti tagul menjadi all. Untuk daftar isinya tetap sama menggunakan tagly. Kita menggunakan pakai H1 seperti biasa untuk penamaannya. Selanjutnya kita pakai all. Kita pakai tagly. Ini masih nama buah atau nama apa terserah kalian ya guys. Ini aku mau nulis nama buah yang nggak aku suka. Sorry, tagnya dulu. Oke, selanjutnya dirapikan. Setelah itu kita mencoba untuk ke open with live server-nya. Tara, sudah jadi tampilannya. Nah, si another list ini tampilannya seperti bulat-bulat ini ya guys. Aku nggak tahu ngejelasinnya gimana. Nah, untuk yang ordered list ini kita bisa menggunakan tipe all atau angka, tapi tetap menggunakan tagly. Ini dia menggunakan angka 1 sampai 3. Nah, selanjutnya karena tag list ini sudah jadi, file list HTML sudah jadi, kita ke formatting HTML ini. Lalu kita ke open with live server-nya. Nah, kita bisa pencet pindah ke list. Jadi domain, nah seperti ini guys. Domain pindah websitenya. Selanjutnya kita akan membuat definition list. Kita buat komentar dulu. Terus kita buat
Seperti biasa H1. Selanjutnya kita masukin DL. Penjelasannya di akhir ya guys. Oke, sudah selesai. Jadi penjelasannya itu kalau untuk DT itu definition term atau menandai istilah atau mendefinisikan. Dan untuk DL itu definition list. Ini ada halaman wadah utama untuk daftar definisi. Nah, untuk yang DD atau bisa disebut definition description ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau penjelasan. Seperti itu. Oke guys, sini aku akan mengubah tag title, yaitu yang digunakan untuk mengubah judul di halaman web browser. Karena di sini aku belum sempat ganti, jadi aku akan menggantinya. Ini menggantinya sesuai kesukaan kalian saja. Oke, kita simpan, kita open with live server lagi. Jadi deh, sudah keubah website coding. Kelihatan? Oke. Oke, selanjutnya di bagian terakhir, yaitu kita mau masukkan
favicon. Apa sih favicon itu? Yaitu saat kita membuka website seperti Google, Facebook, atau yang lainnya, biasanya pada bagian tab web browser terdapat logo perusahaannya. Bagaimana caranya? Mari kita buat. Kita tambahkan komentar dulu. Kita buat link URL-nya. Nanti aku jelaskan di akhir ya guys. Nah, ini dimasukkan HRV itu memasukkan foto yang telah disimpan. Jadi di sini aku akan buka tab baru dulu ke file yang sudah disimpan. Kita copy, kita buka tabnya, kita tempel di sini. Kita paste, kita masuk ke bagian dengan indeksnya, kita masukkan di bagian hrefnya. Kita bisa cetak spasi atau menuliskan nama file yang telah disimpan tadi, file fotonya. Aku pakai ini, aku memakai type Xicon. Oke, coba kita ini open live servernya lagi. Jadi ada fotonya nih guys, bisa dilihat. Nih, dia ada fotonya. Sudah masuk. Oke, terima kasih. Jadi di sini aku akan mereview semuanya. Karena ini adalah indeks ini tampilan awalnya, tampilan codingan si hello world ini. Kita masuk. Nah, di tampilan indeks ini ada bagian ini adalah relative link. Kita coba klik, masuk ke formatting HTML. Sedangkan di bagian formatting HTML ini memiliki pindah link itu list HTML. Ini kita pencet keluar list HTML seperti ini. Nah, di list HTML ini sudah ada codingannya. Oke, sekian. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan periksa semuanya. Dari yang indeks, kita open with live server. Sudah jadi, kita klik. Bisa ke formatting tag, dipindah ke list. Oke, sekian. Terima kasih.